Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Duhadi Saputra. Saya di sini akan menjelaskan tentang buku kerja 6, yaitu membangun usaha yang efektif. Nama saya Dava Duhadi Saputra dengan NIM 220030202 dari kelas 2A1. Yang pertama yaitu rencana bisnis atau bisnis plan, produk atau jasa konsultan. Yang saya jalankan yaitu Kopi Tiga Arah. Penyusun rencana bisnis Dava Duhadi Saputra, NIM 2200302 dari kelas 2A1. Nama usahanya yaitu Kopi Tiga Arah yang bertempatan di Jalan Bumi nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Basis usaha ini dari Kebayoran Baru, DKI Jakarta. Bentuk usahanya di dalam bidang minuman, dan poin yang B yaitu data pengusaha. Nama Dava Duhadi Saputra, Jakarta 31 Maret tahun 2000. Pendidikan sedang menempuh sarjana S1 atau Satra 1 Manajemen Perhotelan. Kemudian poin C, struktur organisasi. Pimpinan perusahaan ada Firhan Harza, Jidani Muhammad, dan saya Dava Duhadi Saputra dengan job desk bertanggung jawab atas berjalannya usaha, mengawasi operasional dan keuangan usaha, menyusun strategi bisnis, mengontrol berjalannya usaha, memastikan bagian operasi produksi berjalan sesuai SOP. Strategi dan rencana bisnis yang telah dilakukan. Kemudian poin bagian B, untuk bagian operasi produksi ada Talita Salsabila dan Irsyad Nur Karim yang bertugas untuk menjaga kebersihan tempat, produk, dan peralatan, kemudian melayani konsumen dengan baik, bertanggung jawab atas pesanan pelanggan, dan terakhir target produksi telah mencapai minimal yang sudah ditentukan. Kemudian bagian jaminan mutu ada Salma Khairunisa yang bertugas untuk memastikan kadaluarsa bahan-bahan, membeli bahan-bahan produk, memeriksa secara rutin kelayakan bahan-bahan minuman, menjaga kualitas produk agar tetap terjamin. Kemudian poin D, alasan pemilihan bisnis. Indonesia memiliki banyak jenis kacang-kacangan, salah satunya adalah biji kopi. Kopi Indonesia cukup berbagai jenis dari Sabang hingga Merauke. Usaha ini didirikan untuk memperkenalkan biji kopi Indonesia yang tidak kalah nikmatnya dengan biji kopi yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah analisa pemasaran. Analisa pemasaran ini terdiri dari 4P, product, place, price, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Produk kita adalah kopi susu gula aren, dan kita bertepatan di Jalan Bumi nomor 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang ditargetkan untuk remaja hingga lansia. Kemudian dengan harga yang disajikan cukup bersaing di angka 18.000 per cupnya. Dan untuk promosi yang dilakukan itu seperti memasang iklan di media sosial, memasang endorse di berbagai influencer, memasang neon box, dan memasang spanduk atau banner di dekat lokasi kedai. Kemudian yang ketiga, analisis operasional. Yang pertama, nama atau produk jasa kita adalah Kopi Tiga Arah. Dengan karakteristik kopi yang digunakan berasal dari Indonesia, khususnya Temanggung, Jawa Tengah, dengan rasa yang khas dan nikmat. Rasa kopi dengan memiliki aftertaste seperti karamel dan mocha. Manfaat produk yaitu pengaturan gula darah, pencernaan yang lebih baik, menjaga sistem saraf yang lebih baik, kemudian mengandung banyak antioksidan yang lebih banyak dibanding gula lainnya. Kemudian proses produksi, kopi diekstrak menjadi espresso lalu dicampurkan dengan susu, creamer, dan gula aren. Kemudian analisis peluang usaha. Kemudian ada analisis peluang pasar dan pesaing. Analisis peluang pasar ditargetkan yang diutamakan remaja dan dewasa karena pada kalangan tersebut sangat konsumtif. Dengan harga yang terjangkau, para konsumen memiliki daya tarik membeli yang tinggi dan kepuasan pelanggan sangatlah tinggi. Kemudian tingkat persaingan cukup tinggi karena ini adalah jenis usaha yang cukup menjamur di masyarakat.
Kemudian analisis keuangan. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari yang pertama meja, bangku, bar set, peralatan minum, kulkas, freezer, dan kapsuler. Dengan meja jumlah 6 unit, harganya 500.000 per unit dengan jumlah harga 3 juta. Kemudian dengan masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahun 18% dengan 540.000 dan penyusutan per bulan 1,5% sebesar 45.000. Kemudian bangku 40 unit dengan harga 300.000 per unit, jumlah harga 12 juta dengan masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahunnya 18% sebesar 2.160.000, penyusutan per bulan 1,5% sebesar 180.000. Kemudian ada bar set sejumlah 1 unit dengan harga 25 juta, jumlah harga 25 juta, masa pakai 6 tahun, penyusutan tahunan sebesar 18% dengan jumlah 4.500.000 dan penyusutan per bulannya 1,5% sebesar 375.000. Peralatan minum sebesar 50 unit, harga 7.000 per unit dengan jumlah harga 3.500.000, masa pakai 6 tahun dengan penyusutan per tahun 18% sebesar 4.500.000, kemudian penyusutan per bulan 1,5% dengan jumlah 52.500. Kemudian yang kelima yaitu kulkas 1 unit dengan harga 3 juta per unit dengan jumlah harga 3 juta rupiah, masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahun 18% sebesar 540.000 dengan penyusutan per bulan 1,5% sebesar 45.000. Kemudian ada freezer 1 unit 5 juta per unit dengan jumlah harga 5 juta dalam masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahun sebesar 18% yaitu 900.000. Kemudian ada penyusutan per bulannya sebesar 1,5% sebesar 75.000. Kemudian ada kapsuler dengan seharga 1 juta dengan jumlah harga 1 juta, masa pakai 6 tahun, penyusutan per tahun 18% dengan jumlah 180.000 dan penyusutan per bulan 1,5% sebesar 15.000. Dengan demikian total yang dihasilkan, total harga yang dikeluarkan adalah 52.500.000 dengan total penyusutan per tahun 9.450.000 dan total penyusutan per bulan 787.500. Kemudian lanjut ke biaya variabel. Biaya variabel ini mencangkup dari berbagai jenis. Yang pertama bahan baku atau pokok, ada biji kopi, gula aren, susu, dan creamer. Dengan biji kopi 6 unit, gula aren 3 unit, susu sebanyak 58 unit, dan creamer 3 unit. Dengan masing-masing harga. Kemudian bahan pendukungnya ada plastik packaging, plastik sealer, dan sedotan. Kemudian ada tenaga kerja atau tenaga operasional sebanyak 3 orang dengan perorangannya 1.200.000 dengan totalnya 3.600.000. Dan hasil demikian total yang dikeluarkan untuk biaya variabel sebesar 7.376.000. Kemudian biaya lain-lainnya di dalam per bulan diuraikan sebagai berikut. Transportasi 2 kali isi bensin per bulan sebanyak 60.000. Kemudian untuk promosi sebanyak 4, 1 untuk iklan, 1 influencer, 1 banner, 1 neon box dengan total 2.250.000. Biaya listrik yang dikeluarkan dalam per bulan 1.500.000 dan wifi yang dikeluarkan sebesar 375.000. Dan total untuk biaya lain-lainnya sebesar 4.185.000. Kemudian penerimaan pendapat rasio usaha. Jumlah layanan yang kita targetkan sebesar 100 gelas dengan harga per unitnya 18.000 dan penerimaan
perharinya sebesar 1.800.000 dan penerimaan per bulan sebesar 55.800.000. Pendapatan laba per bulan yaitu dihasilkan dari total revenue dikurangi oleh total cost, yaitu sebagai berikut. Dengan hasil 55.800.000 dikurangi dengan 4.185.000 ditambah 7.376.000 dan 787.500 dengan hasil pendapatan laba per bulan kami adalah 43.451.500. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan kami adalah berlokasi yang strategis, harga yang bersaing, dan bahan baku yang mudah dicari. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan kami. Kelemahan kami adalah banyaknya pesaing di sekitar, produk yang mudah ditiru oleh pesaing, dan tidak stabilnya bahan pokok. Kemudian ada opportunities atau peluang. Peluang yang dihasilkan oleh kami adalah minuman ini bermanfaat bagi tubuh. Dan kemudian banyaknya masyarakat yang menyukai produk minuman kopi. Kemudian yang keempat adalah threat atau ancaman. Ancaman kami adalah banyaknya pesaing yang menjadikan persaingan ini semakin panas, semakin tidak sehat. Dan yang kedua adalah yang terakhir, dicurinya inovasi dengan mudah. Sangat mudahnya dicuri oleh pesaing kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari buku kerja 6 ini adalah meningkatkan kualitas produk dan pengembangan ide kreativitas agar mampu melawan pesaing yang sudah ada ataupun yang akan datang. Melakukan strategi marketing dan produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan keuangan stabil agar tidak bangkrut. Dan ini adalah contoh produk yang kami keluarkan, yaitu kopi susu gula aren. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam excellent.